Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini semua larangan Allah tahu, semua larangan Allah tahu. Tapi kenapa masih dilarang juga larangan Allah tahu? Nah itu, zaman Kiai pertama adalah paling lama Hasyim Asy'ari, tidak lagi Hasyim Asy'ari. Itu dia paling tua di Indonesia umat Islam. Apa itu? Ya umat Islam Kiai paling ada di Hasyim Asy'ari, selain Hasyim Asy'ari tidak ada lagi. Itulah yang kebangkitan Rasulullah mengajarkan, itulah Kiai Hasyim Asy'ari yang nomor 1 ada di Indonesia. Itulah. Gak usah banyak-banyak aja. Hah? Pertanyakan kan nih orang tahu nih hukumnya Allah, tapi masih dilarang. Orang juga sholat nggak usah dikasih tahu, biarin aja mau sholat kayak enggak. Itu Allah yang tahu, bukan kita. Kan begitu, betul? Jadi halang-halangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Saya begitu. Dari Jawa sama dia Kakak tadi jawab. Saya nggak menjawab pertanyaan. Nggak ada. Saya mau memperjelas itu bahwa ada kalanya tadi itu langgar itu tadi ada kalanya dosa kata Bang Dawan itu ya melaksanakan atau menjalankan larangan, tapi ada kalanya dosa juga itu tidak melaksanakan perintah. Ya nggak boleh. Ya pokoknya begitu dah. Nah, enggak, jangan lu. Kemudian lu tahu ini. Iya. Kok bisa begitu gitu loh maksudnya? Kok udah tahu tapi masih dilanggar? Kalau enggak udah tahu tapi jawab dilaksanakan. Nah, makin dilanggar. Itulah. itu Kita tuh pertanyaannya. zaman kita nggak usah nyuruh orang sholat, itu tidak mengajarkan mau sholat kayak enggak. iya. Terah. Itu kan tanggung jawab sendiri risikonya. Nah, itulah di situ. Enggak, kadang-kadang menanyain jauh-jauh nggak usah sini. Ajaran Rasulullah dilarang langsung juga. Pertanyaannya itu tadi masalah dosa. Udah tahu, Nggak tahu masih tapi dilanggar. Nah, masih dilanggar. Nah, itu larangan Allah kok masih iya dong. dilaksanakan. Allah tahu tapi Perintah dilarang. Allah Tapi jangan gebuk pakai masih gini. dilanggar. Nah, begitu ini. Jadi pertanyaan yang bagus dari Bang Dadang. Ya, itu Bagus. Sudah tahu dosa kok masih dilanggar. Nah, itu Udah tahu dosa kok Bukan di musola ya. tapi udah tahu perintah kok nggak dilaksanakan. Nah, sudah tahu perintah Allah untuk sholat, Nggak kenapa sholat? Ya. Gitu ya. Ya. Sudah tahu itu dosa kok masih dilanggar. Bukan dilanggar. Dengerin dulu. Dilanggar di musola maksudnya lagi. Diterjang. Sudah tahu itu perintah masih dilanggar. Iya, sudah tahu itu larangan dilarang berapa. Masih sudah tahu itu dosa kok masih dilakukan. Ya itu namanya manusia. Kita ini manusia. Makanya kita ini disebut umat-umatan. Kalau lagi umat bagusnya ya bagus, kalau lagi nggak bagus ya nggak bagus. Cuma orang yang melanggar aturan begitu itu nggak baik. Jangan ditiru yang seperti itu. Sudah tahu dosa kalau dilakukan itu dosanya double. Sudah tahu itu salah kalau dilakukan itu hukumannya double. Sudah tahu salah kita sholat itu diberitahu oleh Allah tentang kita tidak mau melakukan sholat misalkan. Sudah tahu itu dosanya nanti double, sisanya double. Yang manusia biasa begitu kalau lagi tanya kencang itu ada terus. Kalau lagi ngeblank ya sudah begitu sholat kadang-kadang males. Begitu makanya. Jadi itu namanya kita itu umat. Kadang-kadang subuh nggak bangun. Ada telat. Kalau Pak Dadang sholatnya berapa waktu? Nah, orang nggak usah ditanya itu. Tapi lagi ini lagi nah. Ini kan terus ini yang dikeluarkan. Kenapa orang melanggar? Tadi. Mungkin begini, orang melakukan kebaikan karena pada cahaya di hatinya. Jadi ketika orang melakukan keburukan, mungkin cahaya dari Allah itu terhenti. Jadi ilmu yang mengatakan bahwa melanggar syariat itu dosa, mungkin lagi tertutup di hatinya sehingga dia malas melakukan itu. Jadi hidayah dari Allah mungkin tidak turun sehingga dia melakukan dosa seperti itu. Atau mungkin cahaya ilmu yang dia miliki tidak sampai tembus ke hatinya sehingga dia melakukan dosa itu. Itu saja sebenarnya. Jadi ya sebenarnya nggak benar itu melakukan pelanggaran itu yang benar.
kalau dia tahu bahwa sholat wajib dan melakukan sholat dan sengaja meninggalkan, ya susahnya gitu. Azabnya itu pusing. Ya, mendadak. Artinya kalau orang berbuat begitu, mungkin hidayah Allah dan turun. Jadi umat mana? Kalau ada taatnya kuat, ya bagus. Kalau taatnya tidak kuat, adalah bagus. Itu saja yang penting. Tambahan, tadi posisi Basim dia sangat mengidolakan Basim ini. Basim mungkin dia berdiri Nahdlatul Ulama. Ini dengerin. Tapi beliau bukan ulama yang paling sempurna Jawa ataupun di Indonesia. Beliau masih punya guru, paling tua Syekh Ahmad Khotib. banyak guru beliau. Artinya beliau pendiri Nahdlatul Ulama, ya. Kiai yang luar biasa, kiai besar, kiai panutan, ya. Tetapi beliau bukan kiai yang paling sepuh, bukan kiai yang paling tua yang ada di Jawa dan di Indonesia. Mungkin kalau ulama nomor satu, ya, karena beliau julukannya Habibur Syekh, kata siapa namanya dulu, Gus Muafik, kalau sudah dapat gelar Habibur Syekh itu harus hafal buku sita. Kayak kitab satu aja enggak hafal buku sita. Beliau memang ulama nomor satu, tetapi beliau bukan ulama yang paling sepuh di Jawa dan di Indonesia. Itu saja.